God. As-salatu wassalamu ala khairil ibad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Era digital terus melaju kencang, membawa kemudahan di segala ruang kehidupan. Namun hati-hati hadirin, jangan sampai kita terlena, sebab di balik layar yang tampak indah ada bahaya yang mengintai nyata. Fenomena penyebaran hoax dan manipulasi informasi, ancaman terhadap privasi dan keamanan data, dan ketergantungan berlebihan pada teknologi. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Hari ini kita telah memasuki babak baru yang jauh lebih canggih, yaitu era kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Perkembangan teknologi tidak lagi sekedar membantu, tetapi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dunia kini bergerak dari era revolusi industri 4.0 menuju era society 5.0, sebuah masa di mana teknologi khususnya AI telah hadir dalam seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari pendidikan, ekonomi, dan interaksi sosial. Namun hadirin, di sisi lain perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan baru, terutama dalam aspek etika, kebenaran informasi, dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu hadirin, muncul sebuah pertanyaan mendasar. Bagaimana umat Islam menyikapi perkembangan teknologi ini? Sebagai jawabannya, izinkanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Membangun Ketahanan Keluarga Muslim dengan etika digital berbasis Al-Quran, dengan landasan Al-Quran. Surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut.
asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ayat di atas menegaskan pentingnya melakukan tabayyun atau verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima. Ayat ini juga mengajarkan bahwa setiap berita yang datang tidak boleh langsung diterima begitu saja, melainkan harus diteliti terlebih dahulu kebenarannya agar tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Demikian dikutip dari kitab tafsir Al-Jalalain. Hadirin yang dimuliakan Allah, berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital, penggunaan kecerdasan buatan di Indonesia Mengalami peningkatan yang sangat pesat. Lebih dari 90% masyarakat Indonesia telah menggunakan teknologi AI dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Bahkan sekitar 87% pelajar Telah menggunakan teknologi AI dalam proses pembelajarannya. dan tingkat penggunaannya meningkat hingga lebih dari 300% dalam 1 tahun terakhir. Data ini menunjukkan bahwa AI bukan lagi sekedar tren, melainkan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, masyarakat Indonesia saat ini berada di era kecerdasan buatan. Jika dianalisis secara logis dan sistematis, penggunaan AI dapat dijelaskan dalam 4 tahapan utama. Yang pertama, tahap pengguna AI ini menjadi kebutuhan utama mempercepat informasi, meningkatkan efisiensi, dan mendukung pembelajaran modern. Yang kedua, tahap dampak. AI membawa kemudahan besar, namun memicu hoax, manipulasi, dan krisis kejujuran pendidikan. Yang ketiga, tahap risiko tanpa etika. AI berpotensi merusak moral, menyebar informasi salah, dan menyesatkan masyarakat luas. Yang keempat, tahap solusi Al-Quran menuntun manusia berilmu, beretika, dan bijak memanfaatkan teknologi dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini, Al-Quran hadir sebagai pedoman utama yang mengatur perilaku kehidupan manusia. Oleh karena itu, hadirin, dalam era digital yang syarat dengan arus informasi yang cepat dan tidak selalu terverifikasi, seorang muslim dituntut untuk bersikap kritis, selektif, dan berhati-hati. Hal ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 36. Fala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula.
menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan tanggung jawab moral manusia atas penggunaan pendengaran, penglihatan, dan hati sebagai instrumen memperoleh ilmu. Ketiganya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin, dalam era digital yang syarat dengan arus informasi yang cepat dan tidak selalu terverifikasi, Seorang muslim dituntut untuk bersikap kritis, selektif, dan berhati-hati. tidak semua informasi layak diikuti atau disebarkan tanpa dasar yang jelas. Dengan menjadikan ilmu sebagai landasan utama, maka penggunaan AI tidak hanya menjadi sarana kemajuan, Tetapi juga menjadi jalan menuju kemaslahatan dan keberkahan hidup. Allah juga mengingatkan bahwa manusia tidak boleh mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Setiap pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita renungkan bersama senandung yang dipopulerkan oleh Lingo berikut ini. Bermata tapi tak melihat, Bertelinga tapi tak mendengar, bermulut tapi tak menyapa, berhati tapi tak merasa, berharta tapi tak sedekah, berbenda tapi tak berzakat, berilmu tapi tak beramal, berjalan tapi tak terarah. Semoga kita terhindar dari hal-hal sedemikian. Semoga kita menjauh dari sifat sedemikian. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam menghadapi perkembangan teknologi khususnya AI, terdapat beberapa prinsip yang dapat diterapkan berdasarkan nilai-nilai Al-Quran. Pertama, menerapkan tabayun dalam setiap informasi yang diterima dan sebarkan. Kedua, menjaga kejujuran dalam penggunaan teknologi baik dalam pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Ketiga, memanfaatkan AI untuk tujuan yang bermanfaat seperti dakwah, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan umat. Keempat, Menyadari bahwa setiap tindakan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. hadirin yang dirahmati Allah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teknologi tanpa etika akan melahirkan kerusakan yang sistematis. Sedangkan teknologi yang dibimbing oleh Al-Quran akan melahirkan peradaban yang bermartabat. Akhirnya, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menghadapi setiap perkembangan zaman, sehingga kita tidak hanya menjadi manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, teknologi tanpa nilai akan melahirkan kehancuran. Teknologi tanpa ilmu akan melahirkan kebodohan. Dan Teknologi tanpa agama akan melahirkan kebebasan. namun hadirin, teknologi yang dibimbing oleh Al-Quran akan melahirkan peradaban yang bermartabat. Marilah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman berteknologi. Sebelum kami akhiri syarahan ini, izinkanlah kami membawakan sebuah pantun dari kota Solo.